Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, para habaib, para guru, para kiai, para asatidah, terkhusus kepada keluarga besar DPC FPI Babelan, guru kami, ketua umumnya Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Aang Kunaifi. Kita doain beliau sehat terus, panjang umur, mudah-mudahan istiqomah, insyaallah beliau dikuatkan oleh Allah, diberikan kesabaran, ilmunya manfaat buat kita semua, dan kita doain umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu, insyaallah beliau langsung jadi presiden dan rakyatnya setan semua. Amin guru, ya namanya muhadoroh ya. Para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya mohon maaf karena memang catatannya gak dikasih. Dan seluruh teman-teman Laskar FPI dan para bapak ibu jamaah, udah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Saya yakin yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya cuma nambahin aja dikit, yang nambahin kalau banyak. Bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Yang pertama berakhlak kepada Allah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah cuma nanemin iman, nanemin pondasi. Maka FPI harus kuat. FPI harus disasari dengan iman. FPI adalah merupakan cikal bakal sebagai garda terdepan untuk membela Islam. Bahwa iman harus kuat, tantangan iman berat, karena iman adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Itulah pesan orang-orang tua kita. Dengan iman kita hidup, bersama iman kita berjuang, dan dengan iman kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berakhlak. Rasulullah dikenal akhlaknya yang begitu luar biasa. Bahkan dikutip Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji menyatakan dalam sebuah rawi itu, kita baca sering banget kok kita baca tuh, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu dan Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan, malu banget kok. Pernah Nabi satu hari lagi dadanin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, angin kenceng niup gamis Rasulullah, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah, langsung turun, mukanya pucat, malu karena betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis doang. Model kita sekarang urat malu udah pada putus. Ya Allah, nenek-nenek udah tua naik motor Mio sore-sore pakai celana wahai. Hai dede. Kenceng baca kobut kirain kenal pot racing, ada taunya kulit. Agak ada malunya orang sekarang po, neng cewek jilbab pakai jilbab, jilbab itu beda sama kudungan. Itu yang dipakai di Palampo namanya kudungan. Jilbab itu pakaian yang gombrok, yang nutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya cakep, pakai kaos celananya ketat, kaosnya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Apemnya masih dipajang. Luar biasa Rasulullah syadidal haya wa tawadhu. Rasulullah orangnya pemalu dan sangat tawadhu, enggak marahan. Nabi
Pernah satu hari Nabi lagi weekend, biasanya keles, Nabi lagi jalan-jalan bersama istri beliau Siti Aisyah, lewat orang kafir ngasih salam. Kalau orang kafir beda beri salamnya bang, kalau kita kan assalamu alaika, kalau dia beda asyammu alaika. Syammun artinya racun, asyammu alaika ya Muhammad diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata begitu nggak marah kok, diem aja Nabi. Yang marah Siti Aisyah, kesel banget lakinya dikata gitu. Dibalikin sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa laknatullahi wa adabuh, lu yang mampus dilaknat diazab. Tuh perempuan asal tahu aja, dari kasih satu ngulangin tiga. Dari dulu begitu kali itu ya. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika, asyammu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Nabi akhlaknya luar biasa. Pernah satu hari Nabi lagi dakwah, lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, berdarah keningnya Rasulullah yang mulia, jidatnya berdarah. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril. Jibril datang ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dibilang radikal, gua tibanin nih, gua tibanin. Kata Rasulullah, jangan Jibril, jangan. Emang apa sih mas? Bahasa kita begitu. Sombong amat. Bukannya sombong Jibril, jangan tahan dulu. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini bapaknya saya ceramain kagak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Jibril tak mau marah kok. Yang bener aja mah, lu bahasa kita. Anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Udah yakin udah kafir lagi tuh anaknya. Jangan Jibril. Kalau emang anaknya kafir, ntar saya tungguin cucunya Jibril. Lu bakalan sabar sih mas. Mau lu apa sekarang? Saya mau doa aja Jibril. Luar biasa. Rasulullah angkat tangan beliau, didoain tuh yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah petunjuk buat mereka karena mereka kagak tahu. Tuh Nabi balik doain. Beda sama Tile. Kalau saya lagi ceramah nih, umpama lagi ceramah, wah datang polisi lemparin gas air mata. Datang Jibril nawarin sama saya. Tile, bagaimana Monas gue cabut? Buat tibarin polisi yang lemparin bom molotov buat lu nih. Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin, sikat gitu. Kalau saya, untung Jibril kagak ada. Gue kari pinjam. Tahu aja kalau saya kekurangan ion. Gitu. Ada polisi kagak kata radikal lagi. Enak buat radikal lu ngomongin najun. Kalau ada yang lain apa? Itu radikal. Sampai anak TK dikata radikal. Makanya sekarang di TK di PAUD nggak ada nyanyian balon kode 5. Karena itu radikal. Meletus balon hijau, buar, nah radikal tuh. Luar biasa Nabi akhlaknya, kehebatan Rasulullah, akhlaknya begitu mulia. Pernah satu hari Nabi lagi jalan mau ke masjid itu diludahin. Nabi diludahin. Nabi, ya Allah, niatnya atas ya, yang ludahin, senyum Nabi. Lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Lewat lagi, diludahin, senyum lagi. Besoknya lewat kagak ada yang ludahin. Nabi bertengok-tengok di pinggiran gang masjid. Ada yang negor, ya Rasul, nyari siapa sih tengok-tengok? Saya biasanya lewat sini udah ada langganan. Oh nggak ada sekarang. Langganan apaan Rasul? Ngeludahin. Wah si Fulan itu apa ya Rasul? Ya mungkin dia sakit itu. Sakit bener. Iya sakit apa? Sakit panas. Buru-buru Nabi pulang. Ya Humairah, ada apa bang?
Ada mam makanan, buah-buah aja. Buat apa bang? Buat nengokin orang sakit. Tuh, makanya nengokin orang sakit sunnah. Bawa tentengan. Nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa. Minimal jeruk 2 kilo bawa kok. Nengokin orang sakit datang doang rumah sakit. Hidup datang tuh bawa apa-apa. Pakai nanya lagi sakit, orang ditanya, orang lagi diimpus. Apa yang lo rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, enggak ada yang berasa-rasa. Emang apa Ji? Lo kemarin gak bawa apa-apa. Kalau bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA itu dia. Nabi datang ke rumah orang yang nyakitin, yang ludahin sampai depan pintu. Assalamualaikum. Yang lagi sakit kok di atas balai kayak kurung. Gue udah jadi kedinginan. Belum minum aspirin kali. Assalamualaikum. Siapa sih itu? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget kok kata langganan. Masuk Rasulullah, duduk, bangun yang sakit, ngomong di hadapan Rasulullah. Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Engkau yang setiap hari aku sakiti, engkau yang setiap hari aku ludahi. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengokin. Kamu lebih dulu jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Nabi mapok dakwanya pakai akhlak. Beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Ini kadang-kadang sentimen mulu. Enak banget kita. Celana cingkrang juga radikal, terus sentimen itu. BPJS naik 100%. Enggak pakai ribut. Celana naik 10 cm ribut. BPJS 100% naik, pengen tahu kok. 100% BPJS. Kan yang susah kita juga rakyat. BPJS. BPJS kan singkatan Bapak Jokowi Sehat. Sehatnya aja segitu. Radikal lagi nih. Norak laporan mulu. Pada kerjaan polisi dijagain. Polmas, polisi masjid. Lagi khutbah jagain polisi semua. Kesian malaikat tugasnya. Enggak, ini nyatet udah ada polisi katanya. Begitu. Suek bener. Masuk YouTube deh. Wah, kile cari, tangkap lagi kile. Wah, semua kagak takut. Enggak, saya orang dikerubutin 30 orang kemarin, saya kagak lari. 30 orang ngerubutin saya, kagak lari saya. Bagaimana mau lari? Bangun diinjak. Kagak bisa lari saya. Kenapa Nawawi tawain gue aja? Sok bener loh. Berarti bang juara aksi 3 aja juga. Sok bener. Menang kan gue yang SMS. Kalau modalin kan. Sok banget ya. Dikatain guru. Guru juga jangan ngeliat casingnya. Yang penting sinyalnya. Kalau dengan akhlak, alhamdulillah. Termasuk FPI dakwah pakai akhlak. Siapa bilang dakwah nggak pakai akhlak FPI? Ini kejelekan dikatain FPI radikal, FPI suka merusuh. Kagak, justru FPI dengan akhlak ditegur dulu, bang lu jangan jualan minuman keras dong. Sekali diem, ya enggak? Besok dijual lagi, bang jangan bang, ya enggak? Ketiga kalinya nggak dikasih juga, grebek baru. Pakai aturan namanya. Ini dengan akhlak kita. Sekarang masya Allah Pak, kita ngeri. Islam lagi diadu domba, diacak-acak kita. Padahal kata siapa Islam anti Pancasila? Islam itu ngajarin Pancasila. Mana buktinya? Simbol kebersamaan umat Islam masjid. Di masjid ada aturan kok. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Islam ngajarin. RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid copot sepatu. Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid copot sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu.
Presiden masuk masjid copot sepatu. Semuanya sama di hadapan Allah. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid. Benar? Kalau udah masuk semua ke masjid, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Udah dari kidul, ngarep mulon. Bener kan? Lu dia dari mana? Dia dari Wetan tuh aslinya, ngarep mulon. Lu dari mana? Gua dari Kulon, ngarep mulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau semuanya kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid. Teman kita dari Tasik, Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut naonan silain euy. Dari Padang kecengan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Kacau. Makanya kalau sudah masuk ke masjid semua, demokrasi dihidupkan. Apa yang diterapkan dalam masjid? Sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Diajarkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa aja boleh, lah tibang makmum. Ustaz itu dia tukang mabuk, boleh jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Bacanya nggak fasih Ustaz, boleh? Boleh. Ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Benar? Maka dalam fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Dulu kejadian tahun jebon. Ada 4 orang goblok. Bin bloon, bin tolol, bin PA, minum es ditiup. Itu orang bloon kok. Ya kira ngebul panas ditiupin tuh es PA. 4 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atas pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Kaget itu imam. Atta, tuh tikus jatuh. Mau atahiyat kaget. Batal nggak? Temennya yang belakang maksudnya bagus menegur. Habis sembahyang kalau boleh ngomong, agak ada ilmunya. Berapa yang batal? Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. Yang atuh harusnya selamat ini dia, aja nyaut, tunggu diem aja. Nah, makanya orang jadi imam gak sembarangan. Dalam masyarakat juga begitu. Ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh. Baru lahir, bro, rakyat udah. Mana nanggung utang negara, baru lahir. Bener? Tuh jadi imam ada syaratnya. Syarat jadi imam dalam sholat menurut ilmu fikih ada 4. Yang pertama, yang fasih pilih jadi imam. Bacaannya fasih. Mohon maaf, yang cadel pindeng swing minggir dulu. Jangankan yang swing, yang pindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Warung. Pindeng nggak jelas. Lu dari mana sih? Warung. Oh, warung. Udah kan bapak lu sakit, una meninggal. Oh, meninggal. Innalillahi. Una meninggal. Oh, mendingan. Dengaran kita meninggal. Tuh. Yang fasih cari, artinya apa? Nyari pemimpin yang fasih, yang ngomongnya enak, kebijakannya enak, bener? Enggak ngerugiin rakyat. Tuh, yang fasih. Ustaz di kampung saya ada 2 orang fasih. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fasih. Yang kedua syarat fikih apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum tuh maunya kalau sholat baca surahnya jangan panjang-panjang. Bener? Ini mentang-mentang jadi imam habis baca Fatihah, baca surahnya Yasin, Tabar. Makmum tetap ngikutin di belakang. Kagak lo bakal dibatalin. Cuman hatinya ngomong, besok kok kapok ngikutin lu lagi.
Tuh artinya apa? Yang alim, yang tahu maunya rakyat itu bagaimana. Rakyat tuh pengennya sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang. Ngapa sekarang naikin semua enak banget? Katanya pro rakyat, rakyat susah. Sian banget. Sekarang apalagi ini udah pernah naik barang kok. Sekarang lagi musim rambutan. Musim rambutan, harga rambutan di atas pisang, harga telur di bawah pisang, harga pisang turun naik. Sekarang udah cek di sana di pasar kok tuh harga rambutan di atas pisang, sekarang harga pisang turun naik, harga telur di bawah pisang. Kenapa sih bocah nyengirnya lain? Yang fase, yang alim, yang maunya rakyat bagaimana? Ustaz, ada 2 orang alim di kampung saya, fasenya sama, alimnya sama. Kalau sama dua-duanya, syarat fikih yang ketiga, yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tua pilih, yang pemikirannya benar, jadi pemimpin yang tua. Yang tua apa? Tua pemikirannya, yang gak nyusahin rakyat, yang kagak ngomong statement yang enggak, bikin statement yang bener dong, jadi tokoh nasional. Udah jangan bikin statement nyinyir mulu, bikin kontroversi. Semakin panjang jenggot semakin goblok. Kan kagak pantas statement ini, nggak pantas. Nggak pantas tuh yang pakai baju batik sholat bagus, mendingan sholat pakai baju batik daripada gamis buat demo. Kan nyinyir namanya ini. Tuh yang sholat Jumatan di Monas kagak sah karena tidurnya di Istiqlal. Ini nyinyir, jangan udah yang begitu diomongin, bener? Nah iya, bikin statement yang ngademin aja, jangan pakai ngomong yang kagak-kagak. Enak banget kita jadinya, kan rame di bawah jadinya ya bang. Tuh yang tua, sama-sama tua umurnya Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng ini dia. Bagaimana milihnya ya, mana ulang tahunnya bareng kemarin. Sama umurnya, sama. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggal barang saya dari masih kecil satu kampung, dia kan CS kental ini dia. Oh habis dah syarat fikih, habis kok. Syarat yang kelima, ini syarat dari saya doang saya tambahin ini mah, dari saya doang ini. Kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga satu kampung. Yang kelima syarat dari saya doang ini saya tambahin, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Tuh padahal ada sabaran kok. Malam ini pulang ke sana kunciin pintu, pulang ke sana juga nggak diterima, akhirnya tidur di masjid, malah dibawa beduk ya tidur di kolong. Nah, makanya kita pengen kompak bersatu, amin. Amin ya robbal. Dengan adanya Milan FPI DPC Babulan, ayo kita kompak bersatu. Kalau kita kompak umat Islam bersatu enak. 5 jari ini 5-5-nya kompak kok, bisa mukul, bisa nampar. Bener kan? Beda-beda jempol, tunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda-beda fungsinya beda. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba empok makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar begitu. Nampar pakai tunjuk kagak sakit. Ini ada simbol dalam bermasyarakat 5 jari, apa? Jempol, simbol pejabat. Siapa dia? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. Diginiin nyusup. Yang ini tunjuk, siapa tunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bangun masjid di sana bang, itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin melarat, nunjuk-nunjuk sembarangan, ditekuk orang kagak model lu. Orang kaya beda, duduk bareng kumpul orang kaya, kentut orang kaya, keren. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat, sehat bapak orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully lu, setan lu, bau bangke lu, punya adab lu kentut sembarangan, pindah sama pinggir kali, usir. Nah orang kaya sih boleh tunjuk orang kaya sih boleh tunjuk. Nah ini jadi tengah nih, siapa jadi tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI jadi tengah. Kenapa di tengah? Netral, kesono enggak, kemari kagak, netral. Polisi, ABRI netral, netral lu, netral, netral dong, netral, netral ya, netral, polisi netral. Ngapa kemarin lu pilpres kagak netral?
Netral dong. Waduh. Nggak boleh begitu netral. Prok tangan lagi kan. Ujungnya radikal lagi. Nih, jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Nih, masa muda, masa yang paling manis. Maka simbolnya jari manis. Biar butuh, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. The power of emak-emak di sini. Kelingking, kecil tapi anteng. Jangan macam-macam sama kelingking lu. Ini kemana aja masuk ya fleksibel. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam telur apa kagak? Lah, sodoknya pakai kelingking. Enggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bola ayam ledesnya. Lah lima-limanya kompak kan enak, kumpul jadi satu. Alhamdulillah. Iya, kita semuanya berjuang. Cuman ada kelemahannya, hati-hati nih. Kelingking 5 jari ini semua ada kelemahannya. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah kuldi di surga? Kan Ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayo dong ayam beb, mam dong ayam, mama. Akhirnya dimakan buah kuldi, nyangkut tenggorokan. Kalau laki-laki ada jendolannya kuah di leher. Kalau kau percaya ntar pulang pegang leher laki kau. Bisikin pelan-pelan, bang ini buah kuldi ya. Ibu Hawa makan buah kuldi nggak nyangkut di leher. Leher perempuan kan licin. Sering ngomongin lakinya sama orang. Nyangkutnya di dada, alhamdulillah. Syukur kok nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet berapa? Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul dulu. Mimik ayam, mimik lagi. Ya, namanya ceramah di tengah malam, namanya ceramah lapar, mau pernah jadi kata. Ya, ini dong bagian terakhir, bagian PA. Saya kan juga TPA. Apa sih girang? Yang penting pada tawa mbok semua. Mbok pada tawa semua. Berarti nawain orang PA kan itu ya. Berarti kita sama-sama PA bang ya. Di PA jamaah kita. Ya Allah. Kelingking bisa ngalahin jempol. Tapi nggak selamanya kelingking menang mulu sweet. Ketemu tunjuk baru kalah. Tunjuk orang kaya. Makanya perempuan asal itu dia take off aja. Bukan matre, enggak matre perempuan mah. Emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya cuma 3. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang, mata duitan. Tuh, makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Ayo dah, udah malam kali musik ini ya. Berulang dah, pakai di sini mah. Terus kok, mbok enak di bawah, saya di atas ngos-ngosan. Gerak-gerak kalau di atas nih. Udah segini aja dah malam. Capek mulai bayar terus aja. Yang intinya kita ini kita maulid karena kalian milad FPI ya enggak, kita doain FPI bulan semakin solid, Guru Aang sehat terus, gagah terus. Saya kalau ngikutin beliau sering ceramah beliau, wah luar biasa kok. Kita semangat kalau beliau ceramah, wah takbir, wah seru enak. Sebenarnya semangat jihad kita timbul lagi. Kalau saya nggak bisa kalau begitu sama kayak beliau. Kalau beneran baru 15 menit aja langsung udah bengek saya. Takbir, begitu ribet dengan Pak. Tahlil begitu saya. Ya, mudah-mudahan ya kita doain beliau sehat terus nih, guru-guru kita. Ya, Habib baru nyampe. Ya. Salaman dulu ya, biar nggak selek. Panadol, Panadol. Panadol.
badan doang gede lu nawali nyali campung. Angsip aja takut kelima polisi, angsip takut. Jangan takut berjuang, kata beliau Habibana pesan imam besar tuh Habib Rizik Habib kita mesennya begitu, berjuang mati kagak berjuang mati, berjuang aja udah. Bener bang? Iya kita berjuang buat kebenaran. Tuh kalau kita berjuang benar semuanya kita berjuang bang, jihad semuanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kita kebo ya kudu oe. Benar, kalau kita jadi kambing ya ngembe, kalau jadi ayam kukuruyuk. Jangan jadi kambing kukuruyuk kagak pantas. Benar. Fales suaranya nggak enak. Semua kita berjuang, Habib Rizik berjuang, semuanya berjuang, kita berjuang. Buat apa? Buat Islam. Yang namanya berjuang kudu punya senjata. Senjata macam-macam, ada silet, pisau, golok, kampak, tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akar nangka, kampak aja. Bener kan? Ustaz, yang kita hadapin musuh kita kumis, silet, maju. Kan nyocok, ngepas, bener. Ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Nah, ini sekarang kenyataan. Ini sekarang kenyataan, siapa jadi apa kagak jelas ngomongnya, bener. Yang kagak ngerti politik ngomongin politik. Enak batu si Abu Jahal, janda, enak banget itu dia, ledek bener tuh. Ngaju gua punya santet itu santet. Enak banget. Enak banget bang, saya bikin dia. Harus saya tenggelam aja mukanya. Orang di TV, TV-nya saya tenggelam. Akhirnya beli lagi saya. Ya Allah, sekarang kita Masya Allah Pak, banyak yang nyinyirin FPI, yang ngatain FPI, yang mau dibubarin FPI. Saya heran, kok FPI mulu? Bener, ormas banyak di Indonesia, FPI mulu yang dimusuhi. Kenapa kita? Bener, ini kadang-kadang andaikan saja FPI ketua umumnya Luhut Panjaitan kagak bakal dibubarin Bang. Kagak. Andai kata ketua umumnya FPI Muldoko nggak bakal dibubarin. Bener? Nah iya, enak banget kita. Selfon saya. Enak makanya dikurung. Belum makan kalian sudah tadi enak aja. Suka angin jangan-jangan. Ya Allah, mari sama-sama kita berjuang bersama-sama dulu bang. Dulu ada cerita Nabi Allah Sulaiman mau jihad. Mobilisasi massa, ngumpulin massa, mau jihad, semuanya nggak datang, bantuin, nyumbang semuanya, sampai binatang datang nyumbang, hebat nggak? Tuh, Nabi Sulaiman itu nabi yang bisa ngomong sama binatang, ngerti bahasa binatang. Kita juga bisa, umat Nabi Muhammad bisa ngomong sama binatang, jangan salah. Kita asal ada cencorang kita aja ngomong, cencorang, rumah lu di mana? Ih, langsung begitu, jajak ngomong kita. Nabi Sulaiman gajah datang nyumbang kebo, orang mau jihad pada nyumbang semua, kebo datang nyumbang kambing, kambing datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung datang nyumbang belalang, belalang datang nyumbang semut. Gajah ngomong sama belalang kok berenteng aja gajah, belalang sumbangan lu kecil amat sih semut, gua nih gajah sumbangan gua gede kebo. Nabi Sulaiman gak marah ngelihat gajah lagi ribut sama belalang, ditegur sama Nabi Sulaiman, hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi, pemberian itu sesuai dengan kemampuan. Kalau gajah nyumbang kebo wajar, kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar, kenapa? Belalang kecil, sumbangannya kecil. Yang kagak wajar datang gajah nyumbang semut. Duit banyak atau banyak rumah cakep, Allah, jabatan tinggi, datang panitia tablet akbar mintain dana, ngasih treng goceng najong. Orang udah pelit masjid tuh korek mana lecak banget gocengan, tidak pengen bengkok lagi, diurusin mencong lagi. Orang udah pelit masjid korek budut gasiran pantat kuning, wow, tuh udah gua nonton batu dia. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi kok, orang masjid gitu. Orang kalau udah pelit masjid, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Gue beli nasi goreng habis, jangan. Bener utuh duitnya, utuh, cebat utuh, cuma tidur utus pada ngambang, ngerasain itu.
Kayak ada orang kaya yang pelit-pelit ntar biarin duitnya habis dia punya dokter semua. Yang pelit gitu membuat agama medit-medit banget. Ini kemarin saya, alhamdulillah ditelepon dong mau guru AA, enggak ngarepin DP. Sama beliau mah alhamdulillah. Enggak saya mah. Enggak. Guru saya ngajarin luar biasa. Apa kata guru saya? Kalau ada kiai, ustadz, ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Itu guru saya ngajarin. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Kata guru saya. Kata guru saya. Jangan salahin saya, guru saya salah. Guru saya begitu aja. Oh iya, udah siap aja, tenang aja. Rekeningannya masih yang lama kan? Rekening listrik. Dah, ya bangunin aja dah, ambil malam pas benar jam 12 lewat 5 menit. Ini ceramah terpanjang sedunia. Ini kalau hitung-hitungan udah ganti hari ganti tanggal bang. Wah, jam 12 lewat, ganti hari ganti tanggal. Ceramah terlama ini. Gak ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Enggak banyak ya. Kalau ada guru-guru kita yang lain semuanya ya. Mohon maaf nih, begini aja ya. Udah gitu. Ya, Nawawi. Sombong banget ya. Dosanya kayak kita nggak dikasih. Sombong banget, enak banget. Panggung awas. Keren kita. Orang Paro. Nah, yuk sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, teman-teman Laskar FPI, teman-teman semua pengurus DPC, DPW semuanya, FPI, ayo kita berjuang terus. Maju perut, pantat mundur. Salah. Maju terus, pantang mundur. Salah ngomong dah gua. Maju perut, maju perut lagi. Maju terus, pantang mundur. Ya, kita berjuang sampai titik darah penghabisan, kata Ustaz Nawawi. Dia memang darahnya kagak bisa habis. Ya, mudah-mudahan kita doain semua pengurus GG, habaib, guru semuanya pada berkah. Lagi menyampaikan, dah, no, lihat ke sana. Jangan dilihatin. Apa yang dilihatin, yang tulang lu. Habib. Habib. Guru, bangun apa lu? Tanya sama lu. Banyak mecin lu. Iya, nggak tahu dia kan kenal Syekh Soleh, Habib Syekh Soleh dari Yaman, beliau dari Yaman, karena saya adiknya Yamin. Ya, ahlan Bib, salaman dulu, Bib, hari berkah. Bib, masa Bib, alhamdulillah Bib, bekher Bib, ada 3 kali bekher. Ledes dah 2 kali bekher. Jadi, beliau dari Yaman, Hadramaut. Kalau saya Yamin, Sakratul Maut. Ya, udah ada. Ya, hancur acara nih. Ini saya udah ngancurin ya saya ya. Jadi, Bib. Oke, masyarakat. Bib, bapak. Tafadhal, tafadhal. Ana uhibbu ilayki ya habib. Masyaallah. Man ana laulakum gitu kan kita. Ya luar biasa, masya Allah. Anak tori-tori kejeblos. Nah, dan terhadap dan doa, kalau aku nih yang ini ngibur aja ini ya bukan berarti nggak ceramah ini mak cakap-cakap. Ya. Insya Allah banyak untayan-untayan mutiara ilmu yang nanti beliau akan sampaikan. Tenang aja acara sampai besok 2 hari 2 malam ini. Tuh ada kamera banyak bakal tayang besok kok di RCTI. Besok jam 8 pagi ditayangin. Pas lempengan mati lampu. Tonton dah tuh ya. Hitam semua dah dari saya. Kita bercepati hati sama Allah, mudah-mudahan kumpulnya para alim ulama, para habaib kita, para guru kita malam ini menambah keberkahan kita semua, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Dan DPC FPI Babelan khususnya dipimpin oleh Ki Haji Aang Kunaifi terus istiqomah, mudawamah, terus solid, terus berjuang. Kita bantu mereka, bantu itu macam-macam. Ada duit, bantuin pakai duit, bener. Yang kagak punya duit, bantuin pakai tenaga. Ustaz tenaga kagak bisa, bantuin pakai doa. Doa kagak bisa juga, udah bantuin, diem aja.
Udah kagak bantuin duit, bantuin tenaga kagak, pikiran kagak, ngoceh lu ngomongin mulu kerjaannya. Benar. Yang enak kita sumpah yang mulutnya begitu, bagian. Apalagi yang nyamain Nabi sama Bung Karno kan salah. Salah itulah. Masa Nabi disamain sama Bung Karno? Kalau Nabi sama Bung Karno disamain sama Tile itu baru. Hebatan mana antara Tile sama Bung Karno? Tetaplah, ya Tile lah. Ya Tile lah. Bukan rendah itu aja. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua hadir di sini berkah, amin. Sehat walafiat, panjang umur. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah semuanya, pokoknya mohon maaf bila pasti banyak salah ngomong, salah ucap, salah bicara, dibukain pintu maaf yang seluas-luasnya. Pokoknya semuanya untuk kalian, everybody, kulluhum, I love you full. Insyaallah kita jumpa lagi dan waktu dan kesempatan. Insyaallah doain saya besok pagi saya harus sudah ada di bandara jam 7 pagi untuk pesawat Jakarta Cengkareng, langsung take off jam 7 langsung ke Malaysia. Doain ke Malaysia 2 hari. Ini nanti nupin-nupin. Ya, itu aja. Ya pulang maafin ya, jangan gondok ya, ya amanilah, berkah, insyaallah berkah, bil barokah wal karomah, wah sumi'ah. Dah itu aja dari sini, mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.